Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan beriman. Dalam istilah Al-Quran, apa saja yang menimpa manusia disebut dengan musibah, baik yang berwujud kebaikan atau keburukan bagi manusia. Dari Suhaib ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan perkara kaum mukmin. Sesungguhnya semua perkaranya adalah kebaikan, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Jika dia dianugerahi nikmat, ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, maka itu juga baik baginya. Pada firman-Nya yang lain, Allah menjelaskan bahwa jika musibah yang berupa kebaikan, maka hal itu berasal dari Allah, dan bila musibah berupa keburukan yang kemudian disebut dengan bencana, maka karena perbuatan manusia sendiri. Allah berfirman yang artinya, kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Insan beriman, hakikat musibah menurut Al-Quran adalah segala sesuatu yang menimpa, baik berupa kesenangan maupun kesedihan. Mencakup segala sesuatu yang terjadi berupa kebaikan maupun keburukan, anugerah maupun bencana. Musibah itu bisa dilihat dari fungsinya, yaitu sebagai ujian, cobaan, juga dapat berfungsi sebagai kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya, serta bisa juga sebagai azab atau hukuman atas perbuatan manusia. Semua musibah yang terjadi adalah atas dasar kehendak Allah yang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Namun di sisi lain, musibah dapat terjadi akibat perbuatan manusia itu sendiri. Insan beriman, beberapa hari ini kita kembali berduka atas gempa bumi di Kabupaten Cianjur. Sebelumnya, COVID-19 yang belum menunjukkan tanda akan segeranya hilang. Di balik musibah dan bencana alam yang menimpa bangsa ini, pasti banyak hikmah yang dapat dipetik. Hikmah di balik musibah bagi mukmin hendaknya menjadi proses kesadaran diri dan pelajaran bagi kita. Di balik datangnya musibah, tentu kita bertanya, apakah ini azab atau cobaan? Wallahu a'lam bishawab. Dan inilah beberapa hikmah di balik datangnya musibah. Cara Allah untuk mengingatkan hambanya agar tidak melampaui batas. Allah mengingatkan hambanya untuk tidak melakukan kemaksiatan, kemungkaran, dan kerusakan di muka bumi ini. Musibah menyadarkan hamba agar segera bertaubat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajarkan pentingnya penyatuan ibadah dan memohon pertolongan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Penyatuan ini harus dibuktikan dengan kesolehan, dengan penungguhan iman, ilmu, dan amal soleh, dengan tidak mengeluh dan menyalahkan orang lain. Tempat diujinya keimanan dan kesabaran. Allah menyadarkan bahwa manusia itu milik Allah dan pasti kembali kepadanya. Allah berfirman yang artinya, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali untuk dihisab. Bukti nyata kasih sayang Allah kepada hambanya untuk membuktikan ridho tidaknya. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya pahala besar itu sebanding dengan ujian yang berat. Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan menimpakan ujian kepada mereka. Siapa yang ridho, maka ia akan meraih ridho Allah. Sebaliknya, siapa yang tidak suka, maka Allah pun akan murka. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Semua fenomena alam didesain agar manusia terus belajar, membaca dan memaknai ayat-ayat Allah di alam raya maupun di dalam Al-Quran. Dengan membaca dan memahami ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauniyah, manusia dapat mengembangkan sains dan teknologi. Menginsafkan hamba. Manusia itu lemah, tidak bisa melawan kekuatan alam. Hanya Allah yang maha kuat, maha besar, dan maha kuasa, dan lagi maha segalanya.
menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi untuk berempati dan berbagi. Kurangnya kesadaran diri membuat mereka tidak memiliki empati dan bersikap acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan bekerja dan bersosialisasi seperti biasanya, hal ini tentu saja membuat sekitarnya menjadi tidak nyaman dan khawatir bila harus bertemu dengan yang lain. Penggugur dosa. Bagaimanapun seseorang beristiqomah, pasti tidak akan mampu dan tetap akan melakukan dosa. Bagaimanapun seorang berusaha yang bersikap lurus, ketahuilah bahwa sesungguhnya dirinya bukanlah malaikat, bukan para nabi, sehingga pasti akan melakukan dosa. Mudah-mudahan dengan musibah ini, dosa-dosa yang kita lakukan gugur sedikit demi sedikit. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, tiada sebuah musibah pun yang menimpa muslim, melainkan dengannya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Insan beriman, demikianlah uraian kali ini. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu taat kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Untuk musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur, semoga para korban diberi ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.